Halo semua, balik lagi di podcastnya IPM Mucil yang kece abis, Pukis. Hari ini aku mau ngebahas soal hal yang kayaknya relate banget nih sama kehidupan remaja, yang udah jadi bagian dari kehidupan remaja, yaitu musik. Tapi di sini aku nggak sendiri, aku mau ngobrol tentang musik ini sama Bu Anda. Mari kita kenalan dulu sama pemateri kita yang kece abis ini. Halo semuanya, hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Anda dari Putri. Biasanya disapa Bu Anda. Di Mucil, Bu Anda mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi hanya beberapa kelas mungkin ya, jadi banyak yang belum kenal. Nah, kita sekalian kenalan sama Bu Anda di podcast ini, oke? Oke, halo Bu Anda, yang ternyata mengampu pelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi ngomong-ngomong aku juga belum pernah diajarin nih sama Bu Anda. Nah, pertanyaan pertama yang mau aku tanya ini tentang sejak kapan sih Bu Anda tertarik sama musik? Sejak tertarik sama musik SD sih ya, Bu Anda mulai tertarik itu SD sekitar kelas 5-6an gitulah. Udah mau UN tuh dulu tuh. Terus tiba-tiba pengen aja gitu karena di rumah kan memang ada alat musik ya, ada gitar waktu itu di rumah. Terus kok pengen belajar ya? Karena waktu itu teman-temannya Bu Anda itu seumuran Bu Anda itu pada belajar juga di rumahnya masing-masing ya, emang pada punya gitu lah ya, emang pada punya gitar Gitu ya. terus pengen ikut-ikutan terus belajar metik-metik gitar gitu sendirian, tapi karena belum bisa nih ya, jadi cuma sebatas gejreng-gejreng doang, kuncinya aja juga nggak bener gitu ya, cuma gejreng-gejreng doang. Otodidak. Iya, otodidak. Terus karena ada kakak nih, kakak kan ada buku musik, buku lagu gitu. Terus dibuka deh. Nah, lihat situ kan ada gambar chordnya, gambar chord gitar misalnya deh kayak gimana. Nah, coba-coba di situ nyobain deh. Terus pertama genjreng tuh nggak bunyi gitarnya. Pek pek gitu ya. Jadi nggak bisa jreng gitu, nggak bisa. Nggak jernih sebenarnya. Masih neken chordnya kan masih kurang kenceng gitu ya. Nah gitu. Jadi ya itu awal mulanya di situ sih, SD kelas 5-6an gitu loh. Terus tertarik lanjut sampai sekarang gitu. Iya, Kalau menurut Bu Anda sendiri apa sih musik itu? musik itu karya seni ya. Dia berupa bunyi. Jadi karya seni yang berupa bunyi. Nah, tapi nggak sembarang bunyi nih yang bisa kita kategorikan sebagai musik. Bunyi itu harus mengandung 3 unsur utama musik, yaitu irama, melodi, dan harmoni. Nah, jadi ketiganya ini harus selaras supaya bisa dibilang itu musik gitu. Nah, itu tadi pengertian musik ya teman-teman. Jadi musik itu ternyata harus punya 3 unsur yang baru bisa dikatakan sebagai musik yang layak dengar. Kalau belum ada 3 unsur itu berarti belum musik gitu ya. Iya. Nah, musik kan dinikmati oleh banyak orang di berbagai kalangan nih. Dan dengan beragam selera juga nih. Gimana sih suara musik yang baik itu menurut Bu Anda? Suara musik yang baik. Kalau menurut Ibu, musik yang baik ya itu tadi kembali ke unsur utamanya tadi, 3 unsur utama tadi, irama, melodi, dan harmoni. Untuk dibilang musik yang baik, 3 unsur ini harus selaras, dia harus harmonis gitu ya, supaya musik itu menjadi baik, musik yang baik. Kalau ada iramanya tetapi tidak selaras dengan melodinya, nah ini juga belum bisa dibilang musik yang baik. Jadi intinya ketiga unsur utama itu harus selaras, harus harmonis gitu. Kayak jalan gitu barengan gitu ya, harus harmonis, selaras. Kalau melihat dari sisi kesehatan sendiri, untuk musik itu ada nggak sih manfaat untuk kesehatan gitu? Manfaat musik untuk kesehatan ya. Kalau Bu Anda ini pernah baca nih ya, di suatu penelitian di University Maryland Medical Center itu pernah mengadakan penelitian bahwa manfaat musik itu ada untuk kesehatan jantung. Jadi manfaat untuk kesehatan jantung itu ternyata ada gitu. Gimana manfaatnya? Kok musik bisa bermanfaat untuk kesehatan jantung? Nah, ternyata saat kita mendengarkan musik itu, nanti diri kita akan mengikuti tempo musik itu. Misalnya nih, kita habis olahraga nih, ngos-ngosan ya.
terus kita masuk ruangan yang di ruangan itu ternyata sedang putar musik klasik, musik klasik yang instrumen-instrumen gitu ya. Nah, kalau kita duduk di ruangan itu, lama-kelamaan nih kita akan mengikuti tempo dari musik itu. Nah, jadi aliran darah yang dipompa oleh jantung itu mengikuti tempo dari musik itu. Jadi menjadi lebih slow ya, yang tadinya kita ngos-ngosan sesuai ya, tempo kita lebih slow. Kemudian suhu tubuh kita yang tadinya panas ya, mungkin karena habis olahraga itu jadi dingin, agak mereda panasnya. Kemudian jadi lebih slow itu tadi, aliran darahnya lebih, pompa jantung ke seluruh tubuh tuh lebih menurun, nggak ngos-ngosan. Nah, seperti itu. Contoh lain lagi, misalnya kita mendengarkan musik ceria nih ya. Kita lagi suntuk nih, misalnya lagi suntuk, bosen, kita mendengarkan musik ceria yang agak ngebeat gitu ya. Nah, di situ nanti pompa darah dari jantung ke seluruh tubuh itu juga akan mengikuti tempo itu. Nah, dalam penelitian ini disebutkan bahwa kalau kita mendengarkan musik ceria itu, aliran darah di seluruh tubuh kita akan meningkat 26% dari sebelumnya, dari semulanya berapa, nah itu meningkat 26%. Sebaliknya kalau kita mendengarkan musik yang slow seperti itu, pompa darah ke seluruh tubuh itu bisa menurun 6% dari sebelumnya. Nah gitu yang Ibu baca dari situ. Wah, ternyata ada nih keterkaitannya antara musik dan kesehatan, apalagi kesehatan jantung ya, ternyata ngaruh banget guys. Selanjutnya ini masih tentang dunia kesehatan, tapi lebih ke kesehatan yang tidak terlihat kali ya. Keterkaitan antara musik dan emosional nih Bu, yang biasanya ini relate banget sama kehidupan remaja yang suka ngegalau, ngambiar, walau nggak ada yang menyakiti, pokoknya denger musik yang sedih terus ikut sedih gitu ya. Ya, nah untuk manfaat musik untuk emosional ya, apalagi kalian ya yang siswa-siswa SMP ini ya biasanya pada ngegalau, dengerin musik, ikut nangis, baper gitu ya. Nah, sebetulnya manfaat musik untuk emosional ini juga cukup tinggi ya, ada keterkaitannya. Dimana saat kita mendengarkan musik itu, kalau kita sedang stres ya, contohnya kita sedang stres, kita sedang cemas nih ya, memikirkan sesuatu atau ada kerjaan yang kok nggak selesai-selesai nih. Nah, di situ terus kita cemas, kita bisa mendengarkan musik yang slow ya. Kita dengarkan musik-musik klasik atau mungkin musik genre pop gitu yang slow, yang enak didengar, yang slow. Nah, seperti itu akan ternyata itu bisa menurunkan kadar kortisol nih. Nah, kortisol itu dia hormon yang bertanggung jawab dalam respon terhadap stres. Nah, itu tadi. Jadi, ketika kita sedang stres, sedang cemas, di situ mendengarkan musik, di situ akan menurunkan kadar kortisol itu. Nah, jadi kita bisa lebih santai lagi, lebih rileks lagi di situ. Untuk emosionalnya, jadi nggak terlalu stres, nggak terlalu cemas gitu ya. Nah, selain itu mungkin saat kita juga sedih nih, biasanya kalau kita sedih terus nggak sengaja mendengarkan lagu atau mungkin malah dengan sengaja ya, dengan sengaja kita mendengarkan lagu galau-galau. Nah, kita di situ kemudian melampiaskan emosi kita dengan menangis misalnya. Nah, di situ juga ternyata bermanfaat juga, sangat bermanfaat ya. Nggak apa-apa nangis di kamar sendirian gitu ya, nggak apa-apa, karena ternyata menangis itu juga dibutuhkan loh oleh tubuh kita. Nah gitu ya, jadi nggak apa-apa menangis sambil mendengarkan musik, itu semua penting untuk kesehatan emosional kita. Jadi kalau kita merasakan emosi dalam tubuh kita harus diluapkan, misalnya dengan menangis atau dengan gembira. Gembira itu juga emosi ya, jadi bentuk emosi itu bukan maksudnya marah-marah gitu, bukan, tetapi bentuk emosi tubuh kita yaitu dengan menangis atau dengan gembira harus kita ungkapkan. Jangan sampai kita seneng tapi malah kita biasa aja gitu loh. Jadi harus kita ungkapkan tapi sewajarnya saja. Ekspresi gitu Nah, agar kita bisa berekspresi itu tadi untuk kesehatan emosional kita. Nah, di situ manfaatnya musik untuk emosional. Jadi yang aku tangkap nih sebenarnya nggak apa-apa guys untuk tetap galau walau nggak ada yang menyakiti gitu ya, untuk melampiaskan emosi yang sedih dalam dada nih. Nah,
Untuk selanjutnya, ini topik yang agak berat sebenarnya. Tanggapan Bu Anda tentang anak yang tertarik sama musik nih, tapi dia nggak pede atau nggak tahu cara untuk menyalurkannya. Gimana tuh? Oke, tertarik sama musik tapi dia nggak pede, nggak tahu cara menyalurkannya. Tetapi ini maksudnya udah bisa musik atau belum bisa nih? Ini lebih ke ada siswa yang mungkin dia suka genre tertentu, tapi beda sama teman-temannya. Misal yang lagi ngehits nih genre apa, nah dia tuh suka genre yang beda dari teman-temannya dan mungkin malu untuk mengungkapkan gitu. Oh gitu, oke. Kalau untuk sesuatu yang kita gemari, selama itu masih baik, tidak menyimpang ya, sebetulnya kita tidak perlu malu-malu. Misalnya teman kita suka kebanyakan kan genre pop nih, Mm-mm. pop gitu, atau malah sekarang K-pop mungkin ya, yang Iya, anak-anak pada suka nih K-pop yang nih. Nah, umum gitu. kemudian kita suka contohnya misalnya Jazz yang jarang kita suka biasanya. jazz, jarang banget. Sedangkan di sekolah tuh nggak ada teman-teman yang suka jazz gitu. Nggak apa-apa, kalian tetap mendengarkan itu. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan musik itu dan mau mempelajari alat musik untuk memainkan musik jazz kayak gitu sebetulnya nggak apa-apa. Jadi tidak perlu kalian merasa malu ke teman-teman gitu. Mungkin nanti selama kalian belajar musik jazz itu di luar justru malah mengenal teman baru yang sesama penyuka musik jazz gitu. Mungkin kalian upload-upload apa ya story nih, misal sedang mendengarkan musik ini. Nah, ada temen nih, loh aku juga suka dengerin musik itu loh. Nah, kayak gitu. Justru malah bisa menambah teman baru sih. Kalau menurut Bu Anda nggak perlu ya malu untuk kalau kita gemar terhadap sesuatu yang itu tidak banyak disukai orang lain gitu. Selama itu masih baik, tidak menyimpang, ya itu tidak masalah untuk kita ekspresikan kalau kita suka terhadap sesuatu itu. Gitu. Nah, jadi nggak apa-apa ya guys untuk suka sesuatu yang berbeda dari teman-teman. Karena kita nggak harus selalu ngikutin teman-teman. Kita juga bisa punya pendirian dan selera kita sendiri yang jelas. Jangan memaksakan kehendak kita ke orang. Pokoknya kita nikmatin sendiri-sendiri aja. Dan itu malah berguna untuk kayak kata Bu Anda tadi, memperlebar circle kali ya, pergaulan untuk bertemu ke teman baru gitu. Nah, kalau yang paling sering aku hadapin ini, aku tuh sering ketemu sama temen nih, Bu. Dia bisa nyanyi, dia suka musik, ada keterampilan di musik gitu. Cuman dia kurang pede nih. Biasanya kan kalau orang-orang suka takut dibilang jelek, dijudge gitu kan. Padahal musik itu berekspresi kalau kataku. Oke, di sini berarti dia sudah bisa ya, sudah bisa sering nyanyi, bisa main musik, tetapi malu untuk tampil mungkin ya, malu untuk tampil. Nah, kalau masalah ini berarti kan dia memerlukan rasa percaya diri untuk tampil di depan ya. Nah, ini bisa dilatih sebetulnya. Jadi mungkin dari dia awalnya tampil dulu di acara-acara keluarga. Misalnya nih kalau disuruh Mbak, ayo dong kamu nyanyi dong, kamu kan bisa nyanyi. Nah, gitu untuk mengisi contohnya misalnya waktu syawalan keluarga aja ya kemarin terus mengisi hiburan gitu. Terus nggak apa-apa dicoba aja. Walaupun itu pertama kalinya kalian tampil nyanyi, nggak apa-apa dicoba aja. Di situ pasti nanti ditemui kesalahan ya, nggak apa-apa, santai aja. Yang namanya pertama kali mencoba pasti ada kesalahan, ada rasa gugup yang sangat besar ya, nggak apa-apa dicoba aja. Justru kalau kalian tidak pernah mencobanya, kalian tidak akan pernah bisa untuk mencapai tingkatan di atasnya. Jadi mulai dari hal terkecil dulu kalian harus berani mencoba. Nanti kalau salah gimana Bu? Takut banget salah lirik atau fals. Nggak apa-apa, walaupun kadang nih orang bisa nyanyi tetapi dia mencoba untuk tampil itu Grogi gitu grogi ya. dan itu pertama kalinya. Kemudian false ya. Nggak apa-apa karena itu memang pertama kali. False-nya kan karena grogi, bukan Bukan karena karena nggak bisa gitu. nggak bisa karena sebelumnya sudah bisa duluan kan. Nggak apa-apa, harus dicoba terus. Walaupun false, walaupun salah lirik, nggak apa-apa. Nanti untuk selanjutnya, anak-anak itu akan tertantang lagi. Kalian akan tertantang lagi. Kalau ada acara lagi, coba lagi, aku mau nyanyi lagi. Nah, misalnya gitu. Atau mau tampil lagi bermusik, main apa, main alat musik apa. Nah, itu. Jadi, dicoba dari bawah, pelan-pelan gitu. Nanti mungkin, eh
naik tingkat dikit nih di acara sekolahan misalnya. Nah, di situ diminta untuk mengisi acara apa. Dicoba lagi nggak apa-apa di situ. Mencoba dari Kecil dari kecil, bawah, dari iya. hal kecil dulu, harus berani dan jangan takut salah. Yang namanya orang mencoba itu pasti ada salahnya. Ya, jadi kalau salah, yang penting kita mau memperbaiki untuk selanjutnya gitu. Harus kita perbaiki lagi. Selanjutnya ada salah lagi, harus kita perbaiki di selanjutnya lagi. Jadi gitu, belajar terus supaya rasa pede itu tumbuh gitu, udah terbentuk di diri kita sampai kita pede. Nah gitu ya guys, jadi jangan merasa malu lagi atau mungkin enggak pede untuk menunjukkan kebisaan kita, keterampilan kita. Karena sesungguhnya kalau kataku semua manusia tuh punya hak untuk menyalurkan bakatnya gitu. Terus juga practice make perfect, yang dimana kalau kita mencoba terus-terusan, itu kita mungkin bakal lebih sempurna lagi besoknya gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan. Dan mungkin udah sampai sini aja ya kita ngebahas tentang musik yang ternyata banyak banget manfaatnya nih, dari kesehatan jantung, kesehatan emosional, dan sebagai media untuk menyalurkan perasaan gitu ya. Aku mau berterima kasih sama Bu Anda yang udah jadi pemateri untuk tema musik ini gitu. Terima kasih untuk Bu Anda yang udah menjelaskan tentang kesehatan dan keterkaitan antara musik dan emosional. Oke, sama-sama anak-anak. Semoga bisa menambah rasa percaya diri kalian ya. Mungkin yang sebelumnya pengen belajar musik tapi kok malu nanti sama teman-teman baru belajar dikata-katain, "Alah nggak bisa, kamu tuh nggak bisa." Nah, semoga bisa menambah rasa percaya diri itu ya. Yang namanya belajar itu pasti dari nggak bisa dulu ya anak-anak. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Belajar terus-menerus dari walaupun banyak kesalahan, kita harus mau memperbaiki kesalahan itu dan belajar terus. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Amin. Thank you juga buat yang udah mendengarkan podcast ini. Tetap tunggu podcast Pukis untuk selalu rilis setiap weekend jam 7 atau 8 malam di Spotify dan YouTube. Thank you.